remaja, apakah kamu pernah merasa bingung, cemas, dan khawatir tentang masalah kesehatan reproduksi? Atau apakah kamu pernah mengalami masalah kesehatan reproduksi seperti menstruasi yang tidak teratur, keputihan, dan juga jerawat? Jika iya, kamu tidak sendirian kok teman. Jadi berbicara tentang masalah kesehatan reproduksi adalah hal yang umum terjadi. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada sekitar 70% remaja Indonesia yang mengalami masalah kesehatan reproduksi. Nah, berbicara tentang kesehatan reproduksi, itu merupakan aspek yang penting yang terjadi dalam hidup kita. Dan kesehatan reproduksi yang baik tentunya akan mendukung pertumbuhan dan juga perkembangan dari remaja, baik dari aspek fisik, mental, dan juga sosial. Apa sih kesehatan reproduksi itu? Menurut World Health Organization, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan fisik, mental, maupun sosial yang utuh, yang terbebas dari penyakit dan juga kecacatan. Nah, ini juga meliputi sistem reproduksi, fungsi, dan juga prosesnya. Kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah faktor demografis. Faktor demografis ini meliputi yang pertama yaitu minimnya pelayanan kesehatan atau terbatas. Kemudian yang kedua yaitu rasio remaja tidak bersekolah. Dan yang ketiga adalah tempat tinggal atau lokasi yang terpencil dan jauh dari pelayanan kesehatan. Faktor yang kedua yaitu faktor budaya dan lingkungan. Ini meliputi beberapa hal, misalnya seperti teknik tradisional yang dapat membahayakan sistem reproduksi, kemudian stereotip bahwa banyak anak banyak rezeki, ketidaksetaraan gender, dan juga informasi yang kurang di masyarakat. Yang ketiga yaitu faktor biologis. Ini meliputi ketidaksempurnaan organ reproduksi atau kecacatan sejak lahir. Kemudian radang panggul, gizi buruk kronis, anemia, dan juga keganasan dari sistem reproduksi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi sistem reproduksi tadi dapat mempengaruhi permasalahan pada sistem reproduksi remaja. Oleh karena itu, penting diberlakukannya upaya-upaya untuk mencegah terjadinya masalah-masalah kesehatan reproduksi. Selanjutnya ada beberapa penyakit yang sering terjadi pada saluran reproduksi. Yang pertama itu infeksi saluran reproduksi, yang kedua yaitu penyakit menular seksual, yang selanjutnya yaitu ada kanker reproduksi, dan yang selanjutnya yaitu ada disfungsi hormonal. Nah, teman-teman juga harus menyadari beberapa ciri-ciri jika terjadi masalah pada organ reproduksi. Yang pertama, ada gangguan menstruasi. Ini seperti siklus menstruasi yang tidak teratur dan juga perubahan jumlah dan durasi pada darah haid. Yang kedua, ada nyeri panggul. Nyeri panggul seperti nyeri kronis atau tajam di daerah panggul dan juga nyeri saat berhubungan seksual. Yang ketiga, ada perubahan pada cairan vagina seperti bau dan juga warna yang berubah. Kemudian juga keputihan yang tidak normal. Yang keempat, ada ketidaksuburan. Ini seperti kesulitan hamil walaupun sudah berusaha cukup lama dan juga memiliki riwayat keguguran yang berulang. Yang kelima, ada nyeri saat buang air kecil maupun saat berhubungan seksual. Yang keenam, ada perubahan pada payudara seperti benjolan ataupun perubahan pada bentuk payudara dan juga nyeri pada payudara yang tidak normal. Perlu teman-teman ketahui, penting untuk menjaga personal hygiene dari organ reproduksi kita agar tetap bersih. Nah, ada beberapa cara untuk menjaga kebersihan dari organ reproduksi. Yang pertama, menjaga organ reproduksi agar tetap kering. Nah, pastikan untuk mengeringkan organ reproduksi dengan menggunakan handuk yang kering, bersih, dan lembut setiap diperlukan. Yang kedua, mengganti pakaian dalam sebanyak dua kali dalam sehari. Yang ketiga, menggunakan pakaian dalam yang lembut dan menyerap keringat. Kemudian yang keempat, bagi perempuan dianjurkan untuk membersihkan organ genitalia dari arah depan ke belakang untuk menghindari perpindahan dari bakteri dari anus ke vagina. Yang kelima, bagi laki-laki disarankan untuk khitan atau sunat agar menurunkan risiko penyebaran penularan dari penyakit menular seksual. Baik, selanjutnya yaitu ada upaya-upaya dalam menjaga kesehatan reproduksi remaja.
Upaya yang pertama itu memberikan edukasi kesehatan reproduksi remaja yang akurat, relevan, dan sesuai dengan budaya-budaya lokal kepada orang tua, keluarga, dan masyarakat, terutama pada remaja nih. Edukasi ini meliputi informasi tentang perkembangan kesehatan reproduksi dan seksual, lalu ada hak-hak reproduksi, cara menghindari perilaku seksual beresiko, yang selanjutnya yaitu perilaku hidup sehat. Yang kedua yaitu mendorong peran aktif orang tua dan keluarga dalam menjaga kesehatan reproduksi pada remaja. Orang tua dan keluarga juga dapat memberikan dukungan emosional, pengawasan, penjagaan, informasi kepada remaja. Orang tua dan keluarga juga dapat membangun komunikasi efektif, terbuka, dan harmonis kepada remaja dalam masalah kesehatan reproduksi.